Balik lagi dengan saya Ade Umliana, mahasiswa semester 2 KPI A. Beradanya saya di sini ada tugas ujian tengah semester yaitu ilmu jurnalistik yang akan mewawancarai seorang tokoh atau pedagang yang di sini saya ditemani bersama rekan saya yaitu Ahmad Wandi yang akan menemani jalannya wawancara kali ini. Langsung saja ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Kang Ahmad Wandi. Kan sudah diperkenalkan, ya tinggal langsung aja ke intinya saja. Ada pembahasan apa? Ya mungkin tentang ingin cari tahu ya tentang keseharian tentang pedagang di Desa Kroya ya tentunya di sini dengan Ahmad Wandi ini Medan yang Sangat terjal diolah selama 5 tahun atau berapa tahun? Kalau berarti saya sudah mendirikan usaha itu semenjak tahun 2019. 2019 berarti berapa tahun? 60 sekitar ya, dibuat acara Nah, 56 ya. Lah iya, produk ini produk apa sih Kang Wandi? Produknya tuh cilor, gulung, terus sempol ayam, sama cilor isi. Berarti bukan satu dagang saja ya, satu macam dagangan. Berarti ada 4-5 ya? Ya 4 lah. 4. Nah, yang saya tahu kan dulunya Ahmad Wandi ini seorang mahasiswa tuh. Nah, lalu bagaimana sih awal mulanya ceritanya Ahmad Wandi ini tertarik buat lebih mendirikan ke UMKM di Desa Kroya ini? Gimana awal mulanya? Awal mulanya itu saya itu sebenarnya sih saya itu masih sebelum menjadi mahasiswa. Kalau urusan ke perdagangan, kewirausahaan tuh sebelum, dan itu juga saya tuh bisanya bukan terjun, bisanya saya jadi mahasiswa gagal karena ini karena ekonomi, jadi saya lebih mementingkan UMKM, lebih mementingkan ekonomi lah. Jadi maka pembelajaran, karena menurut saya pembelajaran itu bisa diambil dari lapangan. Saya sepakat. Terus bisanya saya terjun tuh di perdagangan ya. Saya bisa terjun di perdagangan tuh karena saya basic saya tuh bukan badan londo, bukan namanya badan londo. Apa tuh kalau bisa dijelaskan? Iya, karena apa ya, kebanyakan orang tuh lulus sekolah, lulus kuliah itu ingin menjadi pegawai. Jadi saya itu pegawai itu tidak kena, disuruh-suruh kejar target. Kan kalau perdagangan enak, santai, bisa libur, bisa apa. Kalaupun sakit juga kan kita bisa libur. Iya. Kalau kerja kan kita dalam naungan sakit, bos. Dalam naungan bos, kan kalau kita sakit bukan waktunya libur kan pasti suruh. Betul, wajib malah itu kan. Jadi saya itu membuang mindset badan londo itu seperti itu. Jadi itu yang dinamakan badan londo ya. Jadi kalau bahasa kasarnya sih pekerja itu seberapa gajinya itu hanya segitu ya. Kalau dagangan bisa lebih. Terus kan kalau pekerja kan ibaratkan menurut saya secara kasar kan seperti budak. Betul. Maaf mas, ini saya mau merokok, boleh? Boleh, silakan, bebas.
Nah, terus kita lanjut ke yang kedua ya. Apa sih yang memotivasi Ahmad Mani ini kemudian semangat terus bertahan sampai sekarang dari jalannya 2019 sampai sekarang tuh apa yang buat motivasi Ahmad Mani sendiri? Yang motivasinya sih apa ya? Yang pertama Mas ya, nih waktu cerita dulu boleh lah. Boleh. Sambil ini ada cerita kan pasti ada jawaban. Boleh. Waktu itu tahun 2019 itu ya mental saya kan belum berani pas pertama kali jualan. Jadi saya itu nggak jualan di desa. Dan pertama kali jualan apa, Mas? Sama. Oh, sama. Pakai motor cuma hanya 2 macam. Oh, iya. Itu pakai motor 2 macam. Belum sampai sekarang ya pakai gerobak kan kalau sekarang Iya. ya. Kan seharusnya kan pakai motor kan itu udah naik. Iya. Sekarang kan tambah bawah. Iya. Tapi kan 4 macam kalau Iya. pakai gerobak, kalau pakai motor 2 macam. Iya. Nah, terus gimana kelanjutannya? Nah, waktu itu saya itu jualan tuh pertama kali itu jualan tuh di Panguragan. Panguragan dari jam 7 sampai jam 12 itu hanya mendapatkan uang itu hanya 30.000. 12 siang. Terus saya pindah ke jam 12 itu pindah ke Arjayinangun. Itu ke Arjayinangun itu dari jam 12 sampai jam 4 hanya mendapatkan berapa tuh ya? 50 ke 60 lah. Langsung pulang ke sini saya dari jam 4 langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah jam 5 langsung buka lagi. Banyak saudara, banyak teman-teman yang berkunjung, banyak yang beli. Mulailah termotivasi buat apa saya jualan keluar. Oh. Saya tuh bodoh banget gitu. Gak apa-apa, Mas. Di desa sendiri omset yang lumayan, kok saya tidak Keluar. Iya. Bodoh banget ya waktu itu. Jahiliyah banget lah. Iya. Bodoh banget itu, Mas. Nah, terus di situ mendapatkanlah omset yang lumayan, ya bukan omset ya bisa disebut pendapatan yang lumayan Dari yang luar ya. ya. Itu ya dari kan luar kan hanya dapat 90 lah, pas di situ dapat 250. Itu hanya jam 5 sampai jam 8 malam pesan di sini. Terus ada orang yang bilang kira masa mondok lawas sekolah dulu di negeri tapi nilainya usaha nah orang kuliah Pak. Nah, Konon awalnya ya tertantang lah. Kita bisa kuliah sambil dagang. betul. Pas waktu itu dan alhamdulillah emang kuliah kan biaya sendiri. Ya udah, Berarti motivasinya dari omongan orang yang ingin buktikan ya, membuktikan omongan orang yang bikin ya salah satunya bikin mental kita down. iya. Nah, lanjut. Nah, kan ada omset naik turun tuh. Bagaimana sih seorang pedagang cilor Ahmad Wan ini menargetkan target pasarnya tuh, target jualnya setiap hari itu gimana? Kecil. Yang penting itu kayak gini. Yang terutama bagi pedagang itu kualitas rasa jangan dilupa. Terus kalau misalkan hari ini ramai jangan ditambah, hari besoknya jangan tambah, kan rezeki itu tidak tahu kan. Kalau misalkan segitu saja tapi kan nominal ya lumayan banyak maksudnya kan, lumayan banyak kan segitu tapi jangan tambah. Kalau kamu misalkan contoh dari yang kita bikin lah 400 tusuk habis hari ini, kita besoknya bikin nambah 500 lah, 500 tusuk kan nambah itu karena kita mau lebihan. Betul. Nah, egonya kalau ego itu mau lebihannya kan belum tentu. Begitu katakan saya juga pernah sih ceritanya tuh pas 2019 itu waktu rame pas masuk ke tahun 2020 itu kan pas corona. Betul. Corona waduh anjlok banget biasanya
nggak habis. Saya itu mau down di situ, hujan angin hanya dapat berapa 150 udah pernah Dari pagi, dari sore. dari pagi itu. Waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 tuh pagi terus sampai malam sampai malam sampai malam. Ah, saya betul seperti ini. Buat apa ya? Saya jualan sampai hujan angin tapi nggak habis-habis. Nah, bikin saja lah. Bikin nggak, jangan ditambahin, jangan dikurang, sedikit saja. Terus itu caranya untuk mengenalkan tuh muter. Jadi keliling lah, mengenalkan terus keliling tuh berapa hari saya itu hanya 1 minggu lah, 1 minggu keliling ya 6 hari lah karena Iya. ada libur 1 hari. 6 hari keliling, terus minggu depannya tuh saya ke situ terus main di sosmed kayak di Facebook, di WA saya, terus saya posting aja udah ngetem di sini, udah ngetem di sini, kayak gitu saja. Seperti itu. Yes. Ya, lanjut mungkin ya, Mas. Gimana sih cara mempromosikan sekarang kan ada zamannya media sosial ya. Gimana sih cara Mas Wan ini menggunakan media sosial untuk promosi seperti Facebook, WhatsApp? Saya mah paling kalau di Facebook cuma status doang ya, ada kalimat-kalimat yang ya emang kan kalau setiap keluar rumah kan ada tuh sesuatu yang diajarkan kayak makanya itu udah ke situ pas kalau keluar terus dia biasa bikin status tulisan itu, terus bikin foto apa yang video-video lucu, terus dikasih apa bahasanya tuh ini tulisan tuh ya, tulisan aja dikasih tulisan lah, Silor ready di sini, Silor ready di sini. Tapi Kan itu logo saya kan Kang Silor, betul. Kang Silor ready di sini, kayak gitu. Udah. Tapi kalau saya scroll di Facebooknya kayaknya nggak jualan cilor aja nih Mas Wandin. Ada jualan apa lagi? Oh, itu ada cipai. Kalau yang makan kata orang itu makan makanan Taiwan gitu, cipai. Tapi itu kan kalau bagi saya kan cipai itu istilah bagi saya kan cipeng isi ayam. Oh, Gitu. singkatan sebenarnya. Iya, ya tapi itu kan nggak tahu lah orang-orang Taiwan kan bahasanya kan Iya. cipai. Cuma di Diplesetkan. taksir Diplesetkan. sama saya, dan saya plesetkan itu cipeng ayam. Betul. Itu namanya cipeng ayam. Itu jualannya setiap kali juga nggak? Oh enggak, ya kalau mau aja itu Selasa kosong. Nah terus selama 5 tahun ini Mas Wandi ini ada yang misalkan ada yang menolak mengembalikan barang dagangannya tuh, ada belum sih pernah pengalaman? alhamdulillah belum. Paling yang mengembalikan tuh bukan mengembalikan, kan kalau saya kan jualan ya, ini kan harganya kan beribuan, tapi kan saya kasih bonus kalau beli 5 beli 10, bonus 2 kalau beli 5 bonus 1 kan. Pernah waktu itu ada orang belinya 10.000, saya kasih bonus 2, dia tuh udah pulang, udah pulang ke rumah, pas makan katanya, pas makan dapat lebihan 2, balik lagi ke sini mau bayar, udah saya bilang itu bonus, kayak gitu. Jadi bukan, kalau soal rasa mah nggak ada yang Alhamdulillah nggak ada yang komplain. Nah mungkin terakhir nih, boleh ceritakan pengalaman paling pahitnya Mas Wandi nih selama menjalani UMKM Cilor nih, apa sih pengalaman paling pahitnya? Pengalaman paling pahit itu ketika hujan tidak berhenti semenjak dari sore sampai malam. Ya contohlah hujan selama, ya bukan hujan sih, gerimis tuh. Iya. Gerimis dari misalkan habis maghrib sampai jam 10 malam ataupun 11 malam, ya gerimis kecil, agak besar tuh. Itu udah paling pahit. Karena ya tahu sendiri lah, jualan kayak gitu kan kadang kan orang itu maunya kan diantar, saya kan belum ada deli gitu kan. Kalau Cuma itu pengalaman paling pahit ya setiap
hujan gerimis aja, gerimis yang Merasakan. besar. Mungkin semua pedagang juga merasakan. Iya mungkin lah, supply dalam lah. Ya mungkin segitu saja ya wawancara Kang Cilor ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.